A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai banyak kenikmatan, nikmat iman dan Islam, juga kesempatan. Dan kita niatkan untuk membacakan buku-buku untuk memberikan pencerahan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya pembacaan buku-buku ini bermanfaat dan sebagai amal jariah untuk kedepannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan semoga kita dipersatukan sebagai umat Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam masalah ke-17, yaitu tentang tawasul. Yang kesempatan ini saya akan meneruskan, yaitu orang-orang Yahudi bertawasul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau lahir. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Yahudi Khaybar berperang dengan Ghatafan. Ketika mereka bertempur, orang-orang Yahudi mengalami kekalahan. Maka orang-orang Yahudi berdoa, "Kami memohon kepadamu berkat Nabi yang tidak dapat membaca, yang telah engkau janjikan kepada kami, yang engkau keluarkan di akhir zaman. Tolonglah kami melawan Ghatafan." Apabila mereka menghadapi Ghatafan, maka mereka berdoa dengan doa ini. Lalu mereka pun dapat mengalahkan Ghatafan. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba, mereka kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah turunkan ayat. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 27. Bertawasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang seorang laki-laki buta mengadu tentang matanya. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang membimbing saya. Ini berat bagi saya.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Pergilah ke tempat berwudu.' Maka berwuduklah. Kemudian setelah 2 rakaat, kemudian ucapkan, 'Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu, maka tampakkanlah pandanganku. Ya Allah, jadikanlah ia penolong bagiku dan jadikan aku dapat menolong diriku sendiri.' Utsman berkata, 'Demi Allah, belum lama kami berpisah. Belum lama kami bercerita, lalu laki-laki itu masuk seakan-akan ia tidak pernah buta sama sekali.'"
Diriwayatkan At-Tirmizi, ia berkata hadis hasan, sahih, gharib. Diriwayatkan An-Nasa'i dengan lafaznya diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dalam sahihnya diriwayatkan Al-Hakim, ia berkata sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Imam At-Tabrani berkata setelah menyebutkan beberapa jalur periwayatnya hadis sahih. Catatan Al-Hafiz Al-Munziri At-Taghrib wa At-Taghrib juz 1 halaman 272 sampai 273. Bertawasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari pamannya bernama Utsman bin Hunayf, bahwa ada seorang laki-laki akan menghadap Khalifah Utsman bin Affan untuk satu urusan. Maka ia pun menemui Utsman bin Affan. Ia mengadu kepada Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, pergilah ke tempat wudhu, kemudian berwudhulah, kemudian pergilah ke masjid, salatlah 2 rakaat, kemudian ucapkanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu agar ia menunaikan hajatku. Kemudian ucapkanlah hajatmu, pergilah agar aku dapat pergi bersamamu. Maka laki-laki itu pun pergi. Ia melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf. Kemudian ia datang ke pintu Utsman bin Affan. Lalu Utsman mendudukkannya bersamanya di atas karpet alas duduk. Utsman bin Affan bertanya, apakah keperluanmu? Laki-laki itu pun menyebutkan keperluannya. Lalu Utsman bin Affan menunaikannya. Kemudian Utsman bin Affan berkata kepadanya, engkau tidak menyebutkan keperluanmu hingga saat ini. Jika engkau ada keperluan, maka datanglah kepada kami. Kemudian laki-laki itu pun pergi. Lalu ia menemui Utsman bin Hunayf. Ia berkata, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Sebelumnya, Khalifah Utsman bin Affan tidak mau melihat keperluan saya dan tidak menoleh kepada saya hingga engkau menceritakan tentang saya kepadanya. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah, saya tidak pernah menceritakan tentangmu kepada Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang buta datang kepadanya, mengadu kepadanya tentang penglihatannya yang hilang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah engkau bersabar? Laki-laki buta itu menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada yang membimbing saya, berat bagi saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat wudhu, berwudhulah, kemudian salatlah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini. Utsman bin Hunayf berkata, demi Allah, tidak beberapa lama kami berpisah. Tidak beberapa lama kami bercerita hingga laki-laki buta itu datang kepada kami, seakan-akan ia tidak buta sama sekali. Pendapat Ibnu Saimah terhadap hadis ini. At-Tabrani berkata, yang meriwayatkan hadis ini adalah Syu'bah bin Abu Ja'far, namanya Umar bin Yazid. Ia seorang periwayat yang thiqah, terpercaya. Hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan dari Syu'bah. Abu Abdillah Al-Maqdisi berkata, ini hadis sahih.
Saya Ibnu Taimiyah berkata, At-Tabrani menyebutkan hanya Utsman bin Umar yang meriwayatkan. Itu pengetahuan At-Tabrani. Karena riwayat Rauh bin Ubadah dari Syu'bah tidak sampai kepada At-Tabrani. Itu sanad yang sahih yang menjelaskan bahwa Utsman bin Umar tidak meriwayatkannya sendiri. Catatan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah At-Tawassul wa Al-Wasilah Juz 1 halaman 273. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Mujabi Ad-Du'a. Ia berkata, Abu Hasyim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Kasir bin Muhammad bin Kasir bin Rifa'ah berkata, seorang laki-laki datang kepada Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar. Ia meraba perut laki-laki itu. Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar berkata, engkau mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Orang itu bertanya, apakah namanya? Ia menjawab, Dubailah, bisul besar yang ada di dalam perut. Biasanya orang yang terkena penyakit ini berakhir dengan kematian. Lalu laki-laki itu berpaling seraya mengucapkan, Allah, Allah, Allah Tuhanku, aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya Allah, aku menghadap kepadamu berkat Nabi-Mu Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat dan keselamatan. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu dan Tuhanku agar ia merahmati aku dan apa yang menimpaku. Abdul Malik bin Sa'id bin Abjar kembali meraba perut laki-laki itu. Ia berkata, engkau telah sembuh, tidak ada penyakit pada dirimu. Komentar Ibnu Taimiyah, doa seperti ini dan sejenisnya adalah doa yang biasa diucapkan kalangan salaf. Catatan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah Juz 1 halaman 264. Imam Ahmad bin Hambal membolehkan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam Al-Mansak yang ia tulis untuk Al-Marwazi, sahabatnya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Tetapi selain Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya ini bersumpah kepada Allah demi Nabi Muhammad SAW, tidak boleh bersumpah kepada Allah demi makhluk. Dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa Imam Ahmad membolehkan sumpah demi Allah Muhammad SAW. Dengan demikian berarti Imam Ahmad membolehkan tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Catatan Imam Ibnu Taimiyah Al-Fatawa Al-Kubro Juz 2 halaman 422. Demikianlah pembacaan masalah ke-17 tentang tawasul. Besok saya lanjutkan dengan masalah ke-8, yaitu khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kiranya cukup sekian dalam pembacaan buku ini. Semoga kita disehatkan iman Islam, dan pengarang buku ini yaitu terutama Tuan Guru Abdul Somad SMA. Semoga sehat selalu dalam berdakwah, husnul khotimah dan istiqomah. Semoga Allah melindunginya. Amin. Dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.